Halo kawan-kawan semua, lama tidak berjumpa. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas tentang saham lagi ya. Saya sengaja, sebetulnya bukan sengaja juga sih. Beberapa waktu ini jarang upload ya, jarang upload video, tidak update lagi karena saya keasikan ngikutin berita-berita pemilu ini. Nah, eh, lagian saya juga mau lihat dan fokus tunggu betul tidak bahwasannya tesis kita, anggapan kita kemarin, kalau misalnya IHSG itu setelah pemilu dia terbang. Nah, pada faktanya setelah eh, 2 hari IHSG dibuka lagi pasca pemilu dan libur, eh, iyalah pasca pemilu ya tanggal 14 ya. Nah, jadi 15-16 itu IHSG naik kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini. Di sini tanggal 13 ini penutupan IHSG masih di 7.200 kan sebelum pemilu kan. Nah, ini 7.200 sebelum pemilu tanggal 13. Nah, setelah itu tanggal 15 langsung terbang ke 7.340. Naik 1%an ini kalau nggak salah saya kemarin. Dari 7.210 ke 7.340 naik 100 poin lebih ya. Kemudian naik lagi ke 7.365. Nah, kita nggak tahu ini, analisa ini saya buat di hari Minggu ya, di tengah malam. Jadi kita nggak tahu juga hari Senin akan gimana, tapi kita harap IHSG kita naik ya. Karena kalau naik kan rata-rata saham-saham hijau semua gitu kan. Kita juga yang senang gitu kalau yang udah koleksi pas IHSG di bawah ini gitu. Nah, di sini saya akan coba membahas dari sektor, kita akan bahas di sektor keuangan kawan-kawan. Kita bahas sektor keuangan. Kenapa sektor keuangan? Karena belakangan ini sektor keuangan ini all time high terus gitu kan. Nah, di sini saya coba bedah kenapa sektor keuangan terutama perbankan itu all time high semua. Nah, kalau misalnya saham Bank Mandiri nih, BMRI, kita jauh-jauh hari sudah prediksi nih ya, waktu harganya masih di 5.800 pun sudah kita prediksi bahwasanya ini saham bagus dan harganya pasti akan naik nanti setelah laporan keuangan kuartal 4 keluar gitu kan. Nah, dan ternyata benar dari 5.800 ke 7.200. Jadi selamat yang untuk holder BMRI karena sudah untung 20% lebih nih ya. Sudah untung 20% lebih. Nah, dalam 3 bulan terakhir 20% lebih ya, 21% udah. 21% cuk. Kalian modal 100 juta udah dapat 21 juta itu dalam waktu 3 bulan. Karena saya rasa saya ingat terakhir kali itu saya analisanya waktu 5.800 itu di bulan eh, Oktober atau November gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan kalian sudah untung 21%. Kalau modal 100 juta udah untung 21 juta. 21 bagi 3 7 juta per bulan. Luar biasa kan? Belum lagi nanti naik lagi nih sebelum eh, ketahuan jadwal bagi dividennya kapan. Nah, dia udah mau RUPS ini. Jadi udah mau bagi dividen. Biasanya kalau bank-bank besar ini, nah ini udah tanda-tanda mau bagi dividen ini. Ini RUPS untuk rapatin berapa dividen yang akan dibagikan oleh Bank Mandiri nanti. 7 Maret 2024 nih di Auditorium Plaza Mandiri lantai 3 Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Saya nggak tahu untuk holder Bank Mandiri, kalian pemegang sahamnya apakah sudah dapat email untuk panggilan RUPS ini? Biasanya udah ya, tapi saya nggak tahu karena saya sendiri nggak megang saham Bank Mandiri nih sebetulnya. Saya ada all in di set sama aja gitu sekarang. Dan masih saya tunggu juga kenaikannya. Kemarin saya sempat sih megang Bank Mandiri, cuman berapa ya, di berapa ribu sudah saya jual gitu. Di 6.500 atau berapa sudah saya jual gitu. Oke, nah kemudian kita mau lihat lagi nah Bank BNI.
dia juga naik nih. Dalam 3 bulan terakhir sudah naik 21% juga ya Bang Beni ya, sama kayak Bang Mandiri ya. Jadi dalam 1 bulan dia sudah tumbuh 7%. Luar biasa bukan? Dalam 3 bulan. Memang kalau sektor keuangan ini dia sebetulnya nganalisanya cukup gampang. Kalau misalnya di kuartal 3-nya itu, kuartal sampai kuartal 3, laba bersihnya itu sudah sedikit lagi melampaui laba tahun sebelumnya, maka udah pasti kalau keluar nanti kuartal 4, itu udah kalau nggak ada situasi tiba-tiba situasi krisis ekonomi nih ya, normal aja, udah pasti dia cetak rekor sejarah lagi gitu. Karena perbankan ini labanya dia naik terus gitu. Itulah bisnis wonderful company gitu. Contohnya ya perbankan saham perbankan gitu. BRI 3 bulan udah naik 17% ya. Luar biasa. Kalau BCA, coba kita lihat BCA. BCA 3 bulan naik 9%. Jadi pertumbuhan yang paling drastis itu dari sisi capital gain Bank Mandiri sama Bank BNI ya. 21% kenaikannya. Nah, apakah bank-bank yang lain juga akan mengikuti? Dia mengikuti juga dia karena sentimennya positif gitu di sektor perbankan karena labanya terbang-terbang. Nah, ini BRIS baru koreksi lagi, tapi sebelumnya ini udah naik tinggi nih BRIS ini. Kalau kalian pegang 3 bulan sebelumnya ini udah naik tinggi kalau saya nggak salah. Nah, sudah naik 50% dia. Dia laporan keuangannya coba kita lihat ya. Kita pilih yang anual. Nah, tahun 2022 BRIS membukukan laba bersih 4,2 triliun. Nah, ini kan laba tertingginya ini sepanjang sejarah dari dia IPO 2018 kan. 2018 di IPO kan? Oh bukan, 17. 18 di IPO. Ini laporan apanya ini? Nah, kalian bisa lihat labanya bertumbuh terus 2022 4,2 triliun. 2023 5,7 triliun. Jadi dia cetak rekor baru lagi kan. Nah, sebetulnya ini di kuartal 3 udah ketahuan kalau kita analisanya di kuartal 3 kan. Misalnya gini. Kuartal 1 2023 laba bersihnya 1,4 ya kan, 1,4 triliun. Ditambah kuartal 2 1,3 ditambah 1,3 lagi ya kan, 1,3 lagi kuartal 3. Ini koma-koma belakangnya nggak kita hitung, kita bulatin aja. Nah, ini aja sudah 4 triliun. 4 triliun. Jadi sebelum laporan keuangan kuartal 4 ini, sebetulnya kita sudah tahu kalau nanti keluar laporan keuangan kuartal 4 pasti cetak laba tertinggi terbaru gitu. Karena tahun 2022 labanya 4,2 triliun kan. Jadi dia tadi aja 3 kuartal aja udah 4 triliun. Jadi dia hanya butuh 300 miliar aja untuk melampaui laba tahun 2022. Sementara rata-rata labanya nggak mungkin 300 miliar karena udah 1 triliunan ini labanya. Nah, jadilah kuartal 4-nya labanya 1,5 T gitu. Kuartal 3 keluar ini di bulan bulan Oktober akhir ya keluar. Nah, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, pas 3 bulan yang kalau kita pegang BRIS 3 bulan yang lalu udah tumbuh 50% uang kita. Kita beli karena kita udah dengan dasar yang tadi kan udah tahu itu kan bakalan labanya naik gitu. Nah, sesederhana itu ya kan. Cuman kita kadang malas menganalisa atau lupa membaca, ketinggalan informasi gitu aja sih. Tapi kalau ada juga beberapa bank yang labanya belum pasti naik atau enggak atau di tengah-tengah atau malah justru turun gitu kan kawan. Nah, itu jadi sentimen positif ke sektor perbankan ini enggak terlalu berpengaruh terhadap bank-bank ini. Saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya kemarin saya analisa saham bank, nah saham bank BTPN ya. Ya ini labanya belum bisa kita pastikan berapa gitu, naik atau turun karena jauh dia cukup bedanya. Nah, tahun 2022
Bank BTPN membukukan laba 3,6 triliun. Ingat ya, 3,6 triliun. Nah, laporan keuangan kuartal 4 Bank BTPN ini kan belum keluar. Nah, coba kita totalkan yang udah keluar ya. Kuartal 1 900 miliar. 933 miliar. Ditambah 755 miliar. 755 miliar ditambah 708 miliar. Dapatlah 2,3 triliun ya kan? 2,3 triliun. Nah, sementara labanya tahun 2022 itu 3,6 triliun. Jadi masih jauh dia mengejar kekurangannya. 3,6 dikurang 2,3. Nah, dia harus laba 1,3 triliun di kuartal 4 untuk hanya mengimbangi labanya di tahun 2022, bukan untuk melampaui. Kalau melampaui harus untuk 1,4 triliun lah ya kan. Sementara kita lihat rata-rata labanya, ini ada di kisaran paling tinggi 900 miliar gitu. Kuartal 2 700 miliar, kuartal 3 700 miliar. Sementara kurangnya 1,3 triliun lagi. Jadi bukan berarti nggak mungkin atau mustahil. Mungkin aja kuartal 4 BTPN membukukan laba 1,3 triliun. Tapi berat gitu. Karena kita lihat rata-ratanya tadi nggak setinggi itu gitu, rata-rata laba bersihnya kan gitu. Kalau BMRI, BBRI ini udah tertebak pasti dia melampaui. Contohnya BBRI lah ya, misalnya kita kasih contoh. Udah pasti dia melampaui. Waktu di kuartal 3 pun laporan keuangannya keluar sudah bisa kita prediksi sebetulnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, laba bersih BBRI tahun 2022 adalah 51,4 triliun ya. Ingat ya, 51,4 triliun. Nah, kuartal 3 kita hitung ya. Kuartal 1 15,5 T. 15,5 T. Tambah kuartal 2 13,9. 13,9. Tambah kuartal 3 14,6. 14,6. Nah, ini saja sudah 44 triliun gitu kan. 44 triliun. Sementara labanya tahun 2022 51 triliun. Sementara rata-ratanya tinggi banget nih, 15, 13, 14. Kita anggaplah dia laba 13 triliun aja yang paling rendah. 13 triliun kan. 44 tambah 13. Nah, sudah 57. Labanya sudah melampaui tahun 2022 kan. Nah, jadi dia enak kita kalau memprediksi sektor perbankan ini apabila di kuartal 3 udah keluar, cuman harga sahamnya masih belum terbang, masih santai. Nah, itu kita udah bisa prediksi sebetulnya. Karena kalau krisis ekonomi itu memang datangnya tiba-tiba, tapi jarang sekali gitu. Kalau misalnya tiba-tiba mau di akhir tahun, nggak bisa kita prediksi gitu. Karena kalau krisis dia kan pasti udah ada tanda-tandanya dari awal. Gitu. Kalau keadaannya santai, aman gitu, berjalan dengan lancar, ya itu hasilnya. All time high semua perbankan itu. Karena udah pasti labanya naik gitu. Oke kawan-kawan, di video selanjutnya kita akan coba membedah satu saham yang labanya menurut saya sudah pasti naik juga dari sektor perbankan dan harga sahamnya masih menarik karena laporan keuangan kuartal 4-nya belum keluar. Oke, ikuti terus konten ini dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.